Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita sebagai umat senantiasa taat, terus-menerus taat. Itulah kebenaran firman Allah hari ini. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus mengusahakan dalam hidup ini. Mari kita terus belajar, terus berjuang, dan terus mengejar supaya ketaatan itu menjadi habits kita. Ketaatan itu menjadi style life hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Itulah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Itu juga nasihat firman Allah bagi kita. Mari kita senantiasa taat dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Dilanjutkan dengan kalimat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam mengisi keselamatan yang dianugerahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, mari kita mengisi keselamatan itu dengan senantiasa taat. Bukan kita taat untuk memperoleh keselamatan itu, tapi kita sudah memperoleh keselamatan karena iman kita kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota. Setelah kita sudah memperoleh keselamatan itu, mari kita mengisi keselamatan itu dengan senantiasa taat. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus senantiasa taat? Kenapa taat itu harus menjadi kebiasaan kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya ada beberapa alasan yang saya bisa temukan dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, karena ketaatan adalah habitat orang beriman. Sekali lagi, ketaatan adalah habitatnya orang beriman. Tidak mungkin orang beriman itu tidak taat. Karena kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa disertai ketaatan itu iman yang mati, sama dengan tidak beriman. Jadi kenapa kita harus senantiasa taat? Karena memang itulah habitatnya orang beriman. Itulah nature-nya, sifat aslinya orang beriman, itu senantiasa taat. Kenapa ikan bisa hidup di air? Karena memang ikan itu habitatnya memang di air. Tapi kenapa ikan tidak bisa hidup di darat? Karena itu bukan habitat ikan seperti itu. Jadi ketaatan itu memang habitatnya orang beriman. Yang harus terus-menerus dia perjuangkan, terus-menerus kita diusahakan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus senantiasa taat? Karena itu habitat orang beriman. Yang kedua, kenapa kita harus senantiasa taat? Karena ketaatan itu selalu membuka pintu berkat Tuhan bagi kita. Tanpa ketaatan, berkat Tuhan selalu tertutup untuk kita. Jadi ketika kita tidak taat, tidak mungkin pintu berkat itu tercurah bagi kita. Tapi saya percaya ketika kita senantiasa taat, itu akan selalu membuka pintu berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi jangan kita hanya berdoa-berdoa minta berkat. Lebih baik kita tidak berdoa,
dan kita belajar taat, maka itu sudah mendatangkan berkat. Apalagi kalau kita taat, terus kita berdoa, akan lebih banyak berkat lagi. Yang selama ini terjadi, seringkali terjadi, kita hanya berdoa, minta berkat saja. Hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap saat kita berdoa minta berkat. Sementara kita tidak taat. Ketidaktaatan itu selalu menutup pintu berkat Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu belajar dan terus berusaha, supaya kita senantiasa taat dalam kehidupan kita. Saya percaya ketaatan itu modal penting, modal utama dalam hidup kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Minta maaf, Tuhan tidak tertarik dengan toga kita. Tuhan tidak tertarik dengan jabatan kita sebagai pendeta. Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya gelar yang kita miliki. Sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, bahkan profesor teologi sekalipun. Tuhan lebih tertarik kepada kehidupan kita yang taat daripada itu. Tapi kalau kita sudah taat, maka Tuhan senang dan menghargai jabatan-jabatan seperti itu. Tapi apalah artinya jabatan kita itu tanpa disertai ketaatan kita. Seringkali kita bersembunyi di balik toga yang kita punyai. Seringkali kita bersembunyi di balik jabatan kita sebagai pendeta. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan kita. Karena itu mari kita terus belajar dan terus berjuang supaya ketaatan itu terus melekat, terus ada dalam diri kita, karena saya percaya itu selalu membuka pintu berkat Tuhan bagi kita. Yang ketiga, kenapa kita harus senantiasa taat? Karena ketaatan adalah fondasi kehidupan yang kokoh. Tanpa ketaatan maka kita meminjam perumpamaan Yesus, kamu orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau ada badai, ada hujan, tidak perlu hujan deras, badai besar. Hujan rintik-rintik saja, kalau rumah dibangun di atas fondasi pasir pasti akan mengalami kerusakan, kehancuran karena tidak kuat. Tapi kalau kita mendengar firman dan melakukan firman atau mentaati firman, maka Yesus berkata, kamu seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, punya fondasi yang kuat, sehingga ada badai kah, ada hujan deras, apapun juga, bangunan itu tetap kokoh karena dibangun pada fondasi yang kuat. Itu apa? Ketaatan. Jadi kita butuh apapun juga, mau gelar kah, jabatan kah, kedudukan, kita perlu itu. Tetapi bukan itu yang membentuk kita, membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Bukan karena lamanya kita menjadi Kristen, bukan karena aktivis kita sebagai hamba Tuhan kah, sebagai aktivis gereja. Tapi yang membuat fondasi kehidupan kita yang kokoh, karena kita mendengar firman dan melakukan firman, mentaati firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kenapa kita harus taat? Karena alasan yang ketiga, itu adalah fondasi kehidupan yang kokoh. Mari kita terus belajar dan terus berproses dalam hidup ini, supaya kita didapati sebagai umat yang taat, dihadapi sebagai hamba yang taat kepada firman, maka saya percaya berkat Tuhan selalu dicurahkan atas hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa taat. Karena ketaatan adalah habitat orang beriman. Karena ketaatan selalu membuka pintu berkat. Karena ketaatan adalah fondasi kehidupan yang kokoh. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam segala aspek kehidupan kami. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.